البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadits samin, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai', barang siapa dia itu memiliki hutang kezaliman kepada saudaranya, yaitu dari kehormatannya atau sesuatu apapun, falayatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini kepadanya, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi di situ dinar dan dirham. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlimatih, kalau dia punya amal soleh akan diambil dari dia amal soleh tadi sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibih, akan diambil dari kejelekan saudara-saudaranya, kejelekan-kejelekan saudaranya tadi, fahumila alaih, kemudian akan dipikulkan kepada dirinya. Rawahul Bukhari. Tayyib, ini adalah bagian dari nasihat Nabiyur Rahmah, Nabi Rahmah wa Nabiyut Taubah, Nabi Taubat. Ma'ruf, ini memang nama Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu beliau menasihati agar umat ini selamat di samping di dunia juga selamat di akhirat. Yaitu jangan sampai dia datang di hari kiamat masih memikul kezaliman. Maka di sini Rasulullah bersabda, man kanat indahu madlimatun li akhi, barang siapa memiliki kezaliman, memiliki hutang kezaliman kepada saudaranya. Man ini adalah isim syarat. Dia adalah yufidul umum, yaitu sama saja dia dari orang bangsawan, ataukah dia dari rakyat jelata, apakah dia orang kaya ataukah orang miskin dan sebagainya, apakah dia itu ra'i ataukah ra'iyah, pemimpin ataukah rakyat, maka selama dia memiliki kezaliman, hutang kezaliman, harus dia minta dimaafkan tanpa ada rasa rasa sombong, tanpa ada rasa malu nanti harga diri saya turun kalau minta maaf, tidak seperti itu. Ini demi keselamatan dia sendiri di akhirat, belum lagi di dunia. Di dunia jelas kezaliman itu akan mendatangkan berbagai macam kecelakaan. Tayyib. Disebutkan di sini li akhih, ini adalah kharaja makhrajal ghalib, yaitu umum, secara umumnya, yaitu kezaliman kepada kepada kaum muslimin. Mereka adalah saudaranya. Walaupun dalil-dalil yang lain menunjukkan bahkan zalim kepada orang kafir itu tidak boleh. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan dengan semuanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk untuk berbuat keadilan, dan ini mutlak, adil kepada orang mukmin ataupun kepada orang kafir, kepada manusia dan jin ataupun kepada binatang, semuanya berhak mendapatkan keadilan, yaitu tidak diganggu dan tidak disakiti dan seterusnya. Cuma yang lebih layak lagi untuk mendapatkan rahmat dari kita adalah kaum mukminin. Karena kaum mukminin itulah, mereka adalah diri kita sendiri, bagaikan diri kita sendiri. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Permisalan kaum mukminin di dalam masalah saling cinta, saling sayang dan saling menolong itu bagaikan satu badan. Idastaka minhu udwun tada'alahu sa'iru jasadi bi as-sahari wal humma. Kalau ada salah satu anggota badan yang sakit, mengeluh kesakitan, maka seluruh badan akan saling saling diserukan untuk sebagian menjadi tidak tidur, sebagian yang lain juga merasa panas dan seterusnya. Dan ini pembahasannya sangat panjang terkait dengan terkait dengan hak-hak kaum muslimin. Intinya adalah mereka saudara kita, mereka paling berhak untuk mendapatkan keadilan dan selamat dari kezaliman. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah ditanya tentang siapakah mukmin yang paling utama, ayul mukminina afdal, Rasulullah mengatakan yaitu man aminal mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang kaum mukminin selamat, kaum mukminin aman dari tangan dan kakinya, dari lidah dan tangannya. Walaupun orang kafir juga harus mendapatkan keadilan. Keadilan bukan berarti mereka dimuliakan, tapi haknya jangan dizalimi. Cuma ini bentuknya adalah kharaja makhrajal ghalib. Secara umum kita diajak bicara tentang sesama muslimin. Sementara justru yang terjadi sebaliknya,
terhadap orang kafir, maka apa justru sebagian saudara kita memuliakan, terhadap sesama muslimin malah disia-siakan. Ini keterbalikan yang sangat jauh. Baik. Kemudian kezaliman apa di situ? Ini adalah polanya umum. Indahu madlimah. Ini adalah nakirah fi siyaqi asyar tufidul umum. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan keumuman, boleh jadi berupa kehormatan atau dengan sesuatu yang lain. Ini adalah apa? Atfu al-am alal khos. Semula bicara khusus, kemudian bicara secara umum. Boleh jadi berupa yaitu kehormatan, yaitu dituduh dengan tuduhan palsu, atau dituduh dengan apa kemaksiatan padahal dia tidak melakukan itu, atau yang lain-lain, atau dighibai, atau di perkara yaitu digunjingi dan semacamnya. Ini masalah kehormatan. Atau sesuatu yang lain, boleh jadi berupa keluarga dia, atau harta dia, atau jiwa dia, dan seterusnya, segala bentuk kezaliman. Tapi apa gunanya atful am alal khos? Kenapa enggak umum aja Rasulullah langsung mengatakan min syai'? Kenapa harus disebutkan contoh berupa kehormatan? Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, fungsi atful am alal khos adalah apa? Untuk peringatan bahwasanya al khosnya itu betul-betul dimasukkan di situ sebagai apa? Sebagai penekanan. Karena apa? Terkadang orang lupa, dia menyangka kedzaliman itu hanya apa? Harta. Maka Rasulullah mengingatkan di sini kehormatan itu juga ada terjadi kedzaliman di situ. Jadi kedzaliman bukan hanya berupa kita merampas harta dia, tapi kita mencoreng wajah dia juga, itu adalah kedzaliman. Mencemarkan kehormatan dia, menuduh dia dengan tuduhan palsu, itu adalah kedzaliman juga. Maka disebutkan secara khusus min irdih. Walaupun dia sudah masuk dalam lafaz keumuman min syai'. Fal yatahallalhu minhul yaum. Yatahallal ini wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu, yaitu bermakna tolak. Hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini kepada saudaranya. Maksudnya minta dihalalkan itu bagaimana? Yaitu dia minta maaf. Agar apa? Agar tidak lagi akan timbul dosa di hari kiamat. Atau dia memang mengembalikan apa yang menjadi hutang kedzaliman tadi kepada saudaranya. Itu makna tahallul di sini. Pada hari ini, yaitu jangan ditunda-tunda. Ini menunjukkan apa? Disyariatkan untuk bersegera mencari ampunan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Masuk dalam ampunan Allah adalah apa? Ampunan para hamba. Karena kalau dosa terhadap hamba itu belum diselesaikan, maka Allah tidak akan mengizinkan orang ini masuk surga. Maka apa? Segera hari ini, jangan apa? Tunggu di hari kiamat yang tidak ada lagi manfaatnya. Ketika itu minta maaf secara umum. Walaupun boleh jadi nanti di akhirat orangnya memaafkan, itu mungkin. Tapi kenapa tunggu nanti? Kenapa enggak sekarang saja? Sementara di hari kiamat nanti semua orang sangat memerlukan hasanah. Untuk apa? Untuk menebus diri dari sekian banyak hutang dosa dan lain-lain. Demikian pula apa? Dia sangat memerlukan untuk ada orang yang mau memikul dosa dia. Makanya dia akan suka kalau di hari kiamat ada daftar, ini orang yang mendolimi Anda, suka dia yang akan memikul dosa-dosa saya. Na'udzubillah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dan juga dari seluruh anak dan kerabatnya. Pada hari itu setiap orang punya kesibukan yang mencukupkan diri dari mengurusi orang lain. Lari, tidak mau memikul hutang saudaranya. Bahkan kalau boleh dia yang dosa-dosa dia yang dipikul oleh saudaranya. Nah, saudaranya lari, nggak mau dia. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya urusan-urusan di hari kiamat itu. Makanya hari kiamat dikatakan dengan apa? At-Tammah. Ayat yang tadi kita baca itu surat apa? Surat Abasa. Sebelumnya adalah surat apa itu? Surat apa itu? An-Nazi'at. Yang Allah Ta'ala di akhir-akhirnya mengatakan fa'idha ja'atit tammatul kubra. Tammat, hari kiamat dikatakan tammah karena apa? Kengeriannya menghancurkan seluruh kengerian yang pernah ada. Itulah tammah. Makanya itu adalah keadaan yang menyebabkan anak kecil pun menjadi beruban. Na'udzubillah. Ibu yang sangat sayang kepada anak susunya pun akan meninggalkan anaknya. Wanita yang sayang kepada janinnya pun akan menggugurkan janinnya karena terlampau ngeri melihat kedahsyatan di hari kiamat. Makanya Rasulullah sebagai Nabi rahmat, beliau nyuruh sekarang juga minta dihalalkan. Lihat baik-baik, barangkali masih ada hutang kezaliman kepada siapa, dan seterusnya. Ini adalah sebagai rahmat.
Tayyib. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum hari di mana datangnya hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Masalah adanya ada, yaitu apa? Sebagai urusan hutang piutang atau masalah apa itu? Masalah korupsi dan lain-lain yang harus dia bawa. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan menafikan zatnya, tapi menafikan fungsinya. Karena kita tahu fungsi dinar dan dirham di dunia adalah apa? Adalah alatul qabd, yaitu alat untuk mengambil sesuatu, yaitu alat untuk apa? Tabadul, tukar menukar. Dengan apa? Dengan hakim yang namanya uang ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Minhajul Qasidin. Dinar dan dirham yang diinginkan bukanlah zatnya, masalah emas dan perak, tapi yang diinginkan adalah fungsinya sebagai apa? Alat penukaran. Dan inilah yang ditiadakan oleh Rasulullah di hari kiamat. Tidak ada lagi dinar dirham sebagai alat penukaran. Dia ada sebagai apa? Alat bukti kezaliman nantinya. Naudzubillah. Berarti apa? Kalau fungsi penukaran sudah tidak ada, maka tidak mungkin kita nanti menebus dosa-dosa kita dengan uang tadi, walaupun sepenuh gunung emas, sepenuh bumi emas ataupun perak. Tetapi apa? Tetapi yang ada yang tersisa hanyalah kebaikan dan kejelekan. Itulah alat tukar menukar nanti di hari kiamat. Makanya yang bekalnya sedikit, bekal kebaikannya sedikit, maka dia akan rugi besar, dia akan menyesal. Adapun yang bekal kedzalimannya banyak, lebih apa? Lebih celaka lagi. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Pada hari itu wajah-wajah akan merunduk kepada Al Hayyul Qayyum, Allah Ta'ala. Dan sungguh rugi dan celaka orang yang pada hari itu memikul kedzaliman. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Kenapa?